Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana banyak orang yang merakit ini juga lah, yang dimana tersebut dengan spek menggunakan Core Ryzen 12 dan juga RX 580 jika lo memakai part yang baru. Kalau misal pengen yang second GPU-nya bisa sih ke GTX 1660 maupun yang super. Tapi kalau yang ini lebih aman yang baru, bisa pakai yang ini aja, RX 580 832048SP. Meskipun performanya lebih tinggi GTX 1660 super lah. Yang membedakan itu baru dan juga second. Dan di sini papannya semua menggunakan tipe aquarium dan juga bertemakan berwarna hitam RGB. Di harga 6 juta untuk yang ada di sini. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Dan kita lihat aja nanti dari segi tes gaming. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya tuh menggunakan Core Ryzen 12100F yang tray ya, nggak ada boxnya di sini. Yang dimana tersebut dari segi usernya, dia tuh pengen bermain game Genshin Impact. Jadi saya kasih aja Core Ryzen 12 dan juga GPU yang ada di sini, dia tuh bisa lah di rata kanan atau lebih tepatnya nanti di akhir video dari segi tes reviewnya di Genshin Impact. Di harga untuk prosesornya di 1.120.000 itu yang tray supaya lebih menghemat budget lah. Tapi kalau yang box yang tersebut di harga 1,3 cuma terpaut di 180.000, nggak masalah untuk yang ada di situ. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan motherboard dari MSI. Ini langganan terus sih menggunakan ini ya, MSI Pro H610ME DDR4 di harga terjangkau 1.120.000 dan juga dia tuh ada debug LED di fiturnya supaya tahu lah kalau ada kerusakan dia tuh terlihat. Jadi untuk pemula kalau kalian yang sedang merakit PC ini worth it sih, mereknya MSI yang ada fiturnya debug LED di harga terjangkau, kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan RAM dari tim Elite Plus DDR4 2x8GB di 16GB di harga 580.000. Sebagai contoh yang ada di sini penampakannya berwarna hitam dan juga ada list keemas-emasan lah, dan terbilang ini juga salah satu yang murah, meskipun ada yang lebih murah dari segi mereknya View Gaming maupun Kiostikian. Tapi dari segi brand yang lebih bagusan ini sih mereknya tim garansi dari Foghorn di harga 580.000 garansi lifetime. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GPU dari Phenom RX 580 8GB yang dimana tersebut serinya 2048SP. Berbeda seperti di seri yang biasanya ya RX 580. Kalau yang ini dia tuh lebih murah dan juga barunya di harga 1.450.000. Untuk zaman sekarang banyak sekali sih brand-brand dari Cina maupun dari Phenom RX dia tuh memang membuat ulang serinya RX 580 karena di harga terjangkau dari segi performanya. Seperti contoh yang ada di sini ya, dual fan membutuhkan 8 pin power. Dan kita tes saja nanti apakah boros listrik atau tidak menggunakan ini dari segi GPU-nya serta prosesornya. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX, sama ya brandnya. Yang ada di sini itu 512GB. Sudah lebih dari cukup untuk menginstal Windows dan juga beberapa aplikasi maupun game. Udah sangat cepat di bagian dalam sini, di bawah CPU cooler dan juga di atas GPU. Di harga 550.000 dari segi SSD NVMe yang ada di sini ya. Terbilang ini juga terjangkau. Garansinya di 3 tahun dari Asia Raya. Tapi kalau yang ini di GPU-nya di 2 tahun. Terbilang ini aman. Rusak ganti baru. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler dari Jonesbo CR1200 RGB untuk disandingkan dengan Core Ryzen 12 yang ada di sini. Maka dari itu saya membeli yang tray ya, supaya bisa dialokasikan ke CPU cooler ini dengan performa yang lebih dingin dan juga tampilan yang itu RGB supaya lebih bagus daripada menggunakan stok cooler bawaan Intelnya. Dan di sini penampakannya apakah suhunya panas atau tidak, lihat aja nanti habis ini dari segi tes suhunya ya, Jonesbo CR1200. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler KF550 80 plus watt di harga terjangkau cuma di 480.000, yang dimana dia udah terdaftar di websitenya juga 80 plus untuk mengangkat Core Ryzen 12 dan juga RX 580. Apakah bisa atau tidak? Ya pastinya bisa lah. Dan juga ini salah satu yang termurah juga untuk mengangkat RX 580 dan juga rekomend lah di harganya dan juga dari segi brandnya untuk saat ini. Dan juga penampakannya power supply yang di bagian belakang ya, nggak kelihatan dari segi tipe casingnya tersebut, yaitu aquarium. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Sanur Proluxco ya, serinya J270. Sebelumnya saya tuh mau memakai yang serinya GameX Infinity Mini, tapi ternyata barangnya kosong. Tapi dari segi desainnya dia itu sama sih seperti GameX Infinity Mini, cuma berbeda dari segi tulisannya aja di bagian depan, list di bagian depan sini ya, di bagian tulisan sini lah. Kalau yang GameX tidak ada tulisannya, tapi kalau yang ini juga ada tulisannya, cuma berbeda dari segi bentuknya aja atau bentuk fontnya lah.
Tapi dari segi semuanya yang ada di sini dia tuh sama persis, atau 95% sama persis lah. Tapi yang membedakan dari segi harganya ini lebih murah. Kalau yang ini di harga 380.000. Kalau yang Infinity Mini tersebut kalau di saya sih yang 400.000 kurang lah. Cuma berbeda 20.000 kalau nggak salah harganya. Tapi dari segi kualitas dan juga tempered glassnya itu sama ya untuk ini. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan RGB seperti contoh yang ada di sini, nggak ada boxnya ya karena emang try dari segi boxnya tersebut. Fan-nya di bagian depan sini dia ada 2 samping, atas 2 dan juga di bagian belakang 1. Totalnya di 180.000 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dari segi suhu di GPU maupun suhu di prosesor. Dan juga penampakannya, terbilang ini cakep lah berwarna hitam RGB. Kurang lebih seperti itu dari segi penampakan yang ada di sini dari segi PC-nya dan juga di sini dari segi part-partnya semua. Semuanya sudah saya sebutkan apakah ini bagus atau tidak. Di harga 6 juta pas. Itu aja dari saya, nggak usah berapa lama. Lanjut ke tes gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya, NVMe Phenom RX. Untuk yang ada di sini, dia itu 100% semua, dan juga knob-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 37 derajat, bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke Crystal Diskmark, untuk mengecek kecepatan NVMe Phenom RX, yang ada di sini membacanya mendapatkan di 2210, serta menulisnya di 379. Bisa dibilang ini agak aneh dari segi yang ada di menulisnya. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya melebihi di 300-an, kalau menulisnya sangat jauh sekali di 1400-an. Meskipun menulisnya tersebut yaitu kecil, tapi tidak ada kendala dari segi transfer file maupun yang lainnya. Ya mungkin baru error sih untuk yang ini. Dan lanjut ke HW Monitor menggunakan Jonesbo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 minimalnya mendapatkan di 36 derajat serta maksimalnya di 71 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di tes tapi tak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah 36 derajat terbilang ini dingin, dan juga apalagi maksimalnya saat tes di Geekbench dan yang untuk paling tinggi cuma di 71 derajat, bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 160 fps. Terbilang ini lancar jaya. Dan kalau semisal di settingan very high juga bisa lah di settingan rata kanan. Mungkin bisa mendapatkan di atas 100-an kecil. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 60 fps. Kalau yang ada di sini dia itu terbatas dari segi settingannya, cuma mentok di 60 fps saja. Bisa dibilang ini lancar jaya, settingan rata kanan di game ya Genshin Impact. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 60 fps. Terbilang ini juga udah bagus. Settingan paling aman di settingan medium mendapatkan di 60 fps di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra dia itu mendapatkan di 130 fps. Ini pun juga lancar jaya, settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Terbilang ini ringan lah, dan apalagi kalau semisal di game Valorant juga masih aman lah untuk yang itu. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan normal dia itu mendapatkan di 61 fps. Ini pun juga lancar, mendapatkan di atas 60 fps di settingan yang aman yaitu di settingan medium di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high dia itu mendapatkan di 140 fps. Ini pun juga lancar jaya, settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Karena game Dota terbilang ini ringan, jadi ya aman sih untuk yang ini. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 57 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia itu paling bawah di 57 watt, terbilang ini standar lah. Bisa dibilang masih aman. Masih mendapatkan di bawah 60 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan
Di 200 watt terbilang tidak boros, tidak irit. Di tengah-tengah lah untuk yang ada di sini. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580 2048 SP. Ini saya tes di gaming ya, dan diameter paling tinggi cuma di 200 watt. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6 juta, apakah ini masih worth it atau tidak? Bisa dibilang ini worth it. Yang dimana tersebut yang utama menggunakan Core i3 Gen 12 daripada menggunakan Core i3 Gen 10. Kalau semisal soal GPU itu opsional ya. Ada yang butuh second, ada yang butuh baru. Kalau yang ada di sini dia itu barunya menggunakan RX 580. Tapi kalau pengen cari performa, bisa cari yang second menggunakan GTX 1660 maupun di serinya Super. Itu tergantung kebutuhan kalian sendiri. Cari baru atau second. Dan apalagi penampakan yang ada di sini bertemakan berwarna hitam dan juga tipe aquarium RGB. Untuk gaming zaman sekarang masih libas lah dengan spek ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580 yang baru. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.